Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Alfaris, Prodi PAI semester 5. Yang terhormat Ibu dosen, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk nomor 1 tentang definisi psikologi. Menurut saya, psikologi merupakan suatu cabang ilmu yang di dalamnya membahas mengenai kejiwaan dan tingkah laku manusia. Nah, psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap proses belajar mengajar dengan memperhatikan kepada kejiwaan dan mental para peserta didik. Itu untuk definisi psikologi pendidikan. Kemudian yang kedua, tentang manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Apa manfaat kita mempelajari psikologi pendidikan? Banyak sekali tentunya. Nah, di sini akan saya sebutkan atau paparkan beberapa manfaatnya. Yang pertama diantaranya dapat memahami perbedaan siswa secara keseluruhan gitu ya. Kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif, kemudian memberikan motivasi belajar terhadap siswa, kemudian memberikan evaluasi pembelajaran, dan kemudian menciptakan bimbingan kepada para siswa. Itu manfaat diantara mempelajari psikologi pendidikan gitu ya, atau manfaat psikologi pendidikan terhadap sistem belajar mengajar. Kemudian yang ketiga mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup psikologi pendidikan diantaranya adalah tentang proses-proses tingkah laku gitu ya. Kemudian ada juga tentang perkembangan siswa, kemudian tentang kesehatan mental, kemudian tentang ilmu statistik dasar, kemudian tentang hukum teori dan belajar, kemudian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada belajar seorang siswa gitu ya. Kemudian ada juga perkembangan siswa, kemudian ada juga tentang pembawaan lingkungan fisik dan psikologis, dan banyak lagi ruang lingkup yang lainnya. Itu untuk ruang lingkup psikologi pendidikan. Kemudian untuk metode psikologi yang biasa digunakan, saya ambil satu contoh atau satu metode, yaitu metode eksperimental. Di mana metode eksperimental didefinisikan sebagai sebuah pengamatan gitu ya, pengamatan yang dilakukan dengan sangat teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang ditimbulkan secara sengaja gitu ya. Hal yang dimaksudkan adalah menguji hipotesis, membuat eksperimen mengenai reaksi individu maupun kelompok di dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Itu satu metode psikologi pendidikan yang saya ambil, yang saya pilih, yaitu metode eksperimental gitu ya. Jadi ada sebuah penelitian, ada sebuah hipotesis, dan yang berakhir dengan sebuah kesimpulan begitu ya. Kemudian untuk soal nomor 2, saya pilih poin yang berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, atau sesuatu yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Jadi ada hal baru, ada konsep baru, gagasan baru yang keluar dari diri seseorang yang diakibatkan dari informasi-informasi dari luar yang datang kepada seseorang tersebut gitu ya. Jadi ada proses informasi masuk, kemudian informasi tersebut diolah sehingga menjadi sebuah gagasan atau ide gitu ya. Itu proses berpikir gitu ya. Secara definisi berpikir itu seperti itu gitu ya. Nah, dalam psikologi tentu namanya manusia pasti berpikir, manusia yang sehat itu pasti berpikir gitu ya. Nah, kemudian apakah ada implikasi berpikir terhadap psikologi pendidikan? Tentu saja ada gitu ya. Karena jadi begini, jadi belajar mengajar itu tidak melulu tidak selalu tentang menyangkut kepada faktor fisik saja gitu ya. Jadi belajar itu bukan hanya anggota badan yang ada di kelas, menghadap ke depan, menghadap ke papan tulis dan ke guru dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada hal yang paling utama, yaitu berpikir gitu ya. Dalam proses belajar mengajar tentu berpikir menjadi peran penting yang sehingga kemudian dapat menjadi siswa itu
bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajarnya gitu ya. Ketika dalam proses belajar mengajar seorang siswa itu berpikir dengan maksimal, dengan baik, artinya dia dapat kritis, dapat memahami pelajaran, dapat memperhatikan apa yang dijelaskan oleh seorang guru, maka tentu nanti hasil belajarnya pun akan bisa maksimal, akan baik gitu ya. Beda halnya jika berpikirnya itu kurang maksimal seorang peserta didik, maka nanti hasilnya pun akan tidak maksimal. Itu barangkali implikasi berpikir kepada psikologi pendidikan yang nanti akhirnya pada hasil daripada siswa tersebut gitu ya. Artinya ada implikasi, ada sebab atau hubungan yang erat antara berpikir dengan psikologi pendidikan, kemudian nanti yang outputnya pada hasil pembelajaran gitu ya. Barangkali itu untuk soal nomor 2. Dan untuk yang terakhir tentang soal yang nomor 3, apa yang harus dilakukan psikologi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan? Banyak sekali, diantaranya merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, ada juga memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, kemudian memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, kemudian berinteraksi secara tepat dengan siswanya, menilai hasil pembelajaran yang adil, dan yang lain sebagainya. Masih banyak lagi lah mungkin ya. Barangkali itu Bu untuk jawaban daripada soal psikologi pendidikan UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya latar belakangnya, ini farm Bu, ini farm ikan cupang saya gitu ya. Jadi saya punya bisnis sampingan ikan cupang. Mohon maaf ini backgroundnya seperti ini tidak ada yang bagus lah gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas ilmunya selama 1 semester ini kepada Bu dosen. Mudah-mudahan apa yang Ibu dosen sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.